Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, selamat bergabung lagi dengan Bapak mata pelajaran PJOK untuk kelas 10. Tentunya ada hal-hal yang memang perlu disampaikan sama Bapak ketika menerima pembelajaran PJOK di kelas 10 ini. Yang pertama adalah persiapan terlebih dahulu ya, alat tulis ataupun alat pembelajarnya untuk kita semua. Tentunya HP, komputer ya, kemudian alat tulis yang lainnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Kemudian sebelum menerima materi, silakan pimpin doa dulu, persiapan mandi ya. Kemudian berdoa sebelum menerima materi ya. Tetap kita mengedepankan adab dan karakter yang memang diminta untuk baik, yang diharapkan untuk baik. Nah, ketika menerima materi yang kedua tadi setelah mempersiapkan ya, mempersiapkan semua alat bantunya, yang kedua adalah menerima materi. Pada saat menerima materi silakan klik link video-video yang memang di Classroom itu yang diterbitkan di jadwal tersebut ya, di jadwal misalkan jam 8 misalkan lihat linknya di Classroom. Jadi semua pembelajaran semua pembelajaran absensi di link, semua di link Classroom. Nah, silakan periksa video-videonya dari tahapan-tahapannya ya, materi-materinya. Lakukan, harus wajib diikuti video secara keseluruhan seutuhnya. Jadi nggak boleh di skip ya, nggak boleh dilakukan dipercepat, nggak boleh. Jadi silakan Bapak di situ mengajar seperti biasa ya, mengajar menjelaskan seperti biasa, dan mudah-mudahan bisa dicerna ya, bisa dicerna dengan baik, dengan mudah. Nah, Bapak harapkan kalian, Bapak wajibkan kalian menyelesaikan videonya, menonton videonya terlebih dahulu. Kemudian nanti di akhir kegiatan, absensi itu di akhir pertanyaannya ada beberapa resume ya. Kalian diminta untuk meresume rangkuman atau sedikit rangkuman dari materi yang Bapak sampaikan di pertemuan itu. Nah, makanya jangan di videonya jangan di skip, jadi tonton saja. Karena ini adalah waktu pembelajaran Bapak sebanyak 1 jam 60 menit. Tentunya ini kewajiban kamu yang harus dilakukan dalam menerima materi pembelajaran PJOK. Nah, kemudian setelah itu setelah menerima materi dan mempelajari materi, dicobanya boleh nanti. Sekirakan sekarang terima dulu materinya, simak dulu, catat dulu bagian baik-baiknya, catatan yang memang penting-pentingnya dicatat. Nah, silahkan kemudian lakukannya setelah nanti saja, setelah ada waktu luang. Boleh dilakukan harus di lapangan olahraga ataupun lapangan yang memang luas ya, kemudian menggunakan baju ataupun sepatu yang mumpuni untuk olahraga. Nah, ketika materi sudah diterima, kemudian kamu lakukan isi link absensi. Absensi ini nggak boleh di WA ya, nggak boleh di komentar, nggak boleh. Kalau di komentar itu hanya interaksi Bapak dan kalian ketika proses pembelajaran berlangsung. Absensi itu harus dilakukan di link absensi yang Bapak sediakan di Classroom. Tentunya ada kelas, ada nama kalian centang. Nah, kemudian hadir itu cukup 1 kali saja di pertanggal itu. Kemudian kalau misalkan ini tidak boleh centang di selain tanggal pertemuan. Jadi Bapak rubah lagi untuk absensi di hari tersebut saja. Jadi di tanggal tersebut saja. Jadi kalau kalian tidak ada absensi di tanggal itu, berarti kamu tidak hadir gitu ya, tidak hadir. Nah, usahakan absensinya di tanggal itu. Nah, sebelum absensi, maka tadi sebelumnya harus mempelajari terlebih dahulu. Nah, nanti di akhir itu ada diminta untuk merefleksi, meresume ya, merangkum materi yang tadi Bapak jelaskan di awal di video-videonya. Nah, kemudian setelah absensi, biasakan kita juga tutup dengan hamdalah ya.
bersyukur atas nikmat Allah yang telah masih diberikan kepada kita, nikmat kesehatan ya, nikmat belajar ya, nikmat rezeki, kita masih bisa sekolah di SMK. Nah tentunya itu. Nah sebelum kita ke video selanjutnya tentang materi ya, tentang materi yang Bapak akan sampaikan, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Kita lanjut ke materi video selanjutnya, materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik, ini adalah materi teknik dalam sepak bola ya. Jadi nanti di sepak bola ini ada beberapa teknik yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah ini adalah salah satu teknik dasar ataupun teknik yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah menendang bola. Menendang bola ini ada juga dengan menggunakan kaki bagian dalam, ada juga menggunakan punggung kaki dan kaki bagian luar. Kemudian ada menahan atau menerima stop ball, atau dikatakan stop ball, yaitu menerima bola dengan bisa menggunakan kaki bagian dalam ataupun bagian luar, menggunakan paha ataupun menggunakan dada. Nah, biasanya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut namanya heading ya. Heading ini adalah menyundul ya, menyundul menggunakan bagian depan kepala ataupun pinggir kepala ataupun menggunakan bagian atas. Nah, kemudian juga ada dribbling atau menggiring bola. Menggiring bola ini nanti juga dibagi beberapa teknik, yaitu ada menggunakan punggung kaki ataupun menggunakan kaki bagian luar ya. Ini dribbling ini berbagai macam, berbagai jenis ya, berbagai jenis teknik. Ada juga yang menggunakan teknik bagian kaki bagian dalam. Nah, kemudian juga ada passing. Kalau passing ini lebih passing atau mengumpan ya. Passing atau mengumpan berbeda dengan shooting, tapi hampir mirip jenis tendangan yang dilakukan. Ketika shooting, definisi shooting itu adalah menembak ke arah gawang. Ya, kalau passing itu adalah menendang menendang ke arah kawan ya. Jadi mengumpan ke arah kawan, tetapi tentunya tidak dengan kekuatan tenaga yang disesuaikan dengan si kawan yang akan menerima bola ya, akan menahan bola. Kalau kita jaraknya dekat, tentunya tenaga yang dikeluarkan tentunya harus disesuaikan dengan jarak. Nah, jadi jangan sampai kawan dari kita dekat mengumpan dengan kekuatan yang sangat penuh. Nah, artinya tidak tepat. Jadi adalah passing dengan menendang di sepak bola ini adalah teknik yang sama, tapi lebih mengedepankan kalau passing lebih mengedepankan jarak yang sesuai dengan penerima ataupun kawan yang akan menerima bola. Nah, kemudian ada juga tentang peraturan pertandingan dasar. Tentunya yang kemarin Bapak sudah sampaikan, kita akan pelajari beberapa Bapak akan sampaikan ya, dasar-dasar yang memang sebagai peraturan sepak bola di lapangan nanti. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Next slide. Nah, ini adalah menendang kaki bagian dalam. Menendang kaki bagian dalam ini tentunya ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah berdiri. Nah, ini di sini. Kalau misalkan statis, kalau misalkan tidak ada awalan, nah, jadi posisi kaki kiri ataupun penendang yang untuk bagi menendang menggunakan kaki bagian kanan. Ya, ini bagian kanan. Nah, ini posisi kaki kiri adalah di samping bola. Nah, kemudian posisi badan dicondongkan sedikit agak ke belakang, ke belakang, fokus kepada terhadap bola, titik bola di mana tendangannya biasanya di sini, ya, di belakang sini. Nah, ini di sini. Kemudian ayunkan, follow through. Ayunkan perkenaan bola karena ini adalah kaki bagian dalam. Perkenaan bola antara kaki bagian dalam, yang ini kaki bagian dalam. Perkenaan bolanya dari kaki dengan bola itu di sini. Nah,
menggunakan kaki bagian dalam, karena ini adalah menendang menggunakan kaki bagian dalam. Nah, tentunya ada beberapa contoh yang Bapak siapkan untuk kalian, yaitu ada di ini ada contoh. Nah, ini adalah menendang menggunakan kaki bagian dalam. Oke. Jadi untuk teknik menendang kaki bagian dalam, boleh menggunakan awalan, boleh menggunakan awalan ataupun berdiri saja. Untuk pemula, untuk percobaan pertama biasanya digunakan secara berdiri dan lakukan ayunan dari belakang ke depan. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan beberapa kali, kemudian kalian lakukan dengan awalan lari kecil atau jogging kecil untuk melakukan tendangan. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini kalau ini kaki bagian luar, ini menggunakan kaki bagian dalam. Oke, kita mulai dari sini saja. Nah, ini adalah menggunakan kaki bagian dalam. Nah, ini adalah ayunan dilakukan dari arah belakang ke arah titik bola ke depan, sehingga bola melaju ke arah gawang. Tetap ayunan kaki dari belakang ke depan tetap dilakukan, dan proses akhiran bertumpu pada tas. Nah, ini adalah proses akhirannya. Jadi tetap pada saat setelah menendang, supaya agar tidak jatuh, akhirnya melakukan gerakan lanjutan ini dari kaki yang menendang berakhir di kaki yang kanan juga. Nah, ini ya. Oke. Baik, ini tampak dari depan. Jadi posisi kaki kiri bersiap-siap untuk mendarat di samping bola. Dan lakukan posisi kaki kanan adalah untuk siap menendang dengan fokus terhadap bola. Perkenaan bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, jadi menggunakan kaki bagian dalam tetap. Jadi posisi badan siap-siap untuk tumpuan di kaki kiri, tumpuan untuk menendang ada di kaki kiri. Nah, jadi prosesnya ada di proses impact bola antara perkenaan bola dengan kaki, itu ada di kaki bagian dalam. Oke, lanjut. Nah, ini proses kaki kiri ada disiap-siap untuk melakukan tumpuan di samping kiri bola. Nah, di samping kiri bola, dan lakukan untuk kaki penendang kaki kanan, yaitu siap-siap untuk mengayunkan dari belakang ke arah depan perkenaan di bola, hingga gerakan lanjutan hingga gerakan akhirannya adalah terdapat pada kaki kanan. Nah, seperti ini. Nah, tetap ayunan tangan kaki kanan dilakukan ke arah depan sehingga bola tetap melaju ke arah gawang, dan posisi berat badan berpindah dari kaki kiri ke kaki kanan. Perhatikan. Nah, ini dia. Jadi tetap supaya tidak jatuh pada saat menendang. Biasanya kan posisinya sedikit tidak seimbang hingga akhirnya jatuh. Nah, ini adalah pada saat pelaksanaan akhiran melakukan perpindahan antara tumpuan kaki kiri, ya, tumpuan berat badan dari kaki kiri hingga ke kaki kanan penendang. Nah, itu ya. Nah, itu adalah kaki bagian dalam. Oke, next. Ini selanjutnya. Nah, ini proses sama kaki bagian dalam juga. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Nah, itu ya, itu adalah kaki bagian dalam, sehingga berat badan itu ada di belakang arah bola. Jadi pada saat lakukan ayunan lari, kemudian perkenaan dengan bola, lalu kemudian ke arah depan hingga pertumpuan dari kaki kiri ke kaki kanan berpindah. Nah, perhatikan itu. Nah,
Oke, nah ini perkenaan, ini perkenaan kaki bagian dalam di sini, hingga bolanya juga perkenaannya di sini, bukan di atas, bukan di bawah, tapi di daerah sini. Ya, jadi seperti itu. Untuk kaki bagian dalam. Ya, baik, ini adalah untuk melakukan teknik menendang menggunakan kaki bagian atas ataupun punggung kaki, ya, ataupun kaki bagian punggung kaki ya, ini yang disebutnya ya. Nah, tentunya Bapak sebelum ke sana ada beberapa poin dulu ini untuk yang kaki bagian luar. Nah, kaki bagian luar ini, kaki bagian punggung kaki. Nah, ini punggung kaki ini adalah terdapat di daerah sini. Ya, biasanya ini dilakukan oleh penjaga gawang untuk menendang dari arah gawang ke tengah lapangan. Biasanya dilakukan untuk penjaga gawang. Ya. Kemudian juga bisa pemain yang biasa di depan juga menggunakan ini pada saat sifatnya adalah menggunakan punggung kaki. Bola yang dihasilkan adalah tentunya mempunyai karakteristik bola yang memang harus ditendang dengan keras, dengan kuat, dengan cepat ya, sehingga menggunakan bagian punggung kaki. Nah, itu adalah karakteristik dari menendang menggunakan punggung kaki. Nah, tetap masih sama ya, posisi kaki kiri ada di samping bola, kemudian tumpuan berat badannya ada di daerah belakang cenderungan ke belakang, kemudian pada saat pelaksanaan juga impact bolanya ada di punggung kaki dengan bola, kemudian gerakan akhirannya adalah melanjutkan gerakan kaki ke arah dari belakang ke arah depan, sehingga pergantian tumpuan di arah kaki kiri ke arah kaki kanan, berpindah ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat untuk videonya. Nah, ini nah ini adalah proses melakukan penendangan kaki menggunakan bagian punggung kaki. Nah, tadi kan kaki kiri tetap siap-siap untuk bertumpu di samping arah kaki kiri, di samping kiri bola. Nah, ini lakukan seperti ini. Kemudian impact bolanya. Nah, tetap ya. Kaki kanan mempersiapkan untuk bagian menendang menggunakan punggung kaki, dan nah di sini ini siap-siap untuk menendang. Fokus terhadap bola. Nah, ini siap-siap. Nah, kemudian apa yang tadi Bapak bilang, kaki kiri ada di samping bola, kemudian kaki kanan siap-siap mengayunkan dari belakang hingga ke depan. Nah, perhatikan. Gerakan lanjutan akan berpindahnya kaki dari kaki kiri ke kaki kanan. Nah, sehingga bola yang dihasilkan pun karena karakteristik menggunakan punggung kaki ini adalah untuk menendang di jarak jauh ya, menendang dengan menggunakan kaki yang kuat ya, bola yang cepat, bola yang kuat dalam karakteristik bola yang dihasilkan. Powerful shot by just simply taking a much longer run up. Now, taking a 10-meter run up to the ball is never gonna help you. You're only gonna be focusing. Lakukan boleh dengan awalan. Tapi kalau misalkan kalian untuk pemula, untuk melakukan proses penendangan kaki bagian luar ataupun punggung kaki, kalian boleh lakukan dulu dengan berdiri di sini, daerah sini, tanpa menggunakan awalan terlebih dahulu. Silakan lakukan dulu perkenaan bola menggunakan punggung kaki. Jadi kalian di rumah boleh menggunakan bola seadanya, bola plastik ataupun bola apapun itu jenis bola. Nah, kalian lakukan dengan berdiri dulu seperti ini di sini, jangan dulu menggunakan awalan. Kalian lakukan coba di rumah menggunakan bola seadanya. Proses perkenaannya tadi ya boleh menggunakan kaki bagian dalam tadi seperti apa harus prosesnya, kemudian proses menggunakan punggung kaki harus perkenaannya dengan punggung kaki di sini,
Ya, jadi lakukan tanpa awalan terlebih dahulu ya. Melakukan posisi kaki kiri di sini, di samping kiri bola. Posisi kaki kanan siap-siap untuk menendang. Kemudian lakukan perpindahan, gerakan terakhir adalah perpindahan antara gerak lanjutan kaki kanan, kemudian berpindah ya, kaki kiri berpindah, tumpuan dari kaki kiri berpindah ke tumpuan kaki kanan. Nah, jadi berat badan kita ada di kaki kanan setelah kita melakukan penendangan ya. Kaki bagian mau dari kaki bagian dalam mau kaki bagian luar sama saja. Jadi perpindahan berat badannya ada di dari kaki kiri ke kaki kanan seperti itu ya. Kemudian ini on your run and the power instead of the technique, which is something we're gonna talk about in just a little bit. But my best advice for almost all of you guys out there is that when you're out practicing by yourself, seriously, you can practice your shooting with a run up as short as this. Melambung keras kuat. Nah, ini adalah Number 4, bad foot action. Hear me out. Most of the beginners, for obvious reasons, have absolutely no idea how their foot is supposed to act when kicking the ball. And usually, when new people start practicing mix of a floppy ankle, yeah, it always ends in a disaster. The number one thing you want to avoid is a floppy and soft ankle. That will eat all the power away and your shots will look absolutely horrible. Instead, what you want to do is to make sure that your ankle is locked and firm, and you want to be able to hit the ball in as large of a surface area as possible. Now, locking your ankle will immediately make the shot more powerful. It will give a new life to the way you kick the ball. So, no matter what. Kalau punggung kaki itu biasanya dilakukan oleh penjaga gawang ataupun nah ini tendangan Wayne Rooney dari setengah lapangan ke arah kiper. Nah, itu menggunakan punggung kaki. Jadi proses crossing itu menggunakan crossing dari kalau perempuan nggak tahu nanti from shooting the ball with a floppy ankle. Mengumpan jarak jauh. Instead, keep your ankle locked and firm, and your shots will improve in no time. Dari sini biasanya dari sini lari ke sini. Biasanya kalau crossing ke arah sini, karena pemain di sini banyak, biasanya umpan ini menggunakan penendang menggunakan kaki bagian punggung kaki ini di sini ya. Jadi bola hingga melewati pemain-pemain yang bertahan di sini sehingga bola bisa mudah sampai ke target ataupun ke kawan kita untuk di heading kah atau ditendang kah ke arah gawang lawan. Seperti itu ya karakteristik dari menggunakan punggung. And lastly, number 5, too much power, not enough technique, aka only focusing on trying to smash the ball with everything you've got instead of trying to master all. Focusing on power is that are important in shooting. Ini perhatikan, ini penendang menggunakan the ball. Now, the issue with only focusing on power is that when you're just trying to kick the ball. Awalan, tetapi kalian kalau misalkan mencoba, kalian coba lakukan di rumah menggunakan berdiri dulu, statis dulu, kemudian lakukan secara bertahan, rasakan. Oh, punggung kaki itu untuk bolanya bisa terangkat, dengan sempurna ataupun apakah kalau punggung kaki itu cenderung karakteristiknya yang bola yang dihasilkannya adalah jauh ya, melambung gitu ya. Kalau menggunakan kaki bagian dalam nanti kalian bisa bedakan, karena ini adalah materinya menganalisis, kalian bisa bedakan mana hasil dari karakteristik dari dari tendangan bagian dalam dan bagian luar punggung kaki. Nah, jadi kalian bisa menganalisis perbedaan dari hasil kegiatan ya. Nah, itu saja mungkin untuk punggung kaki. Selanjutnya nanti menggunakan kaki bagian luar. Oke, baik, ini adalah materi tentang menendang kaki bagian luar ya. Ini
sama saja, jadi proses menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam ataupun punggung kaki. Ada proses pelaksanaan, ada proses awalan, ada proses pelaksanaan, ada proses akhiran. Nah, jadi untuk proses pengawalannya adalah kita berdiri di belakang bola, kemudian lakukan tumpuan di kaki kiri, ya, kaki kiri di samping bola. Itu adalah merupakan satu proses awalan, ya, awalan. Dan kemudian kaki kanan ada di belakang kaki kiri. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Nah, anak-anak boleh lakukan di rumah dengan posisi pertama, yaitu berdiri dulu, boleh menggunakan letakkan kaki kiri di samping bola, kemudian proses kaki kanan ada di belakang kaki kiri, ya, di sini siap-siap untuk menendang. Itu lakukan seperti itu dulu. Gerakan tanpa bola boleh dilakukan terlebih dahulu. Fokuskan antara kaki bagian luar, jadi kaki bagian luar itu kaki bagian yang, nah yang ini bagian dari sini, kalau ini kan kaki bagian dalam, impact bolanya. Kalau ini kaki bagian luar adalah proses kaki bagian ini. Nah ini kaki bagian luar, ya, outside, ya. Nah ini seperti itu. Nah, kalian boleh lakukan di rumah, ya. Nanti silahkan lakukan statis dulu, jadi tanpa bola dulu boleh. Gerakannya rasakan, perkenaan bolanya harus kaki bagian luar. Jadi kalian bayangkan terlebih dahulu sebelum perkenaan dengan bola. Nah kemudian setelah merasakan, oh gerakannya seperti ini, ayunannya seperti ini, terus kemudian gerakan akhirannya seperti ini. Karena pada saat proses pelaksanaan, bola yang gerakannya adalah impact bola, perkenaan bola dengan kaki adalah harus dari kaki ini harus menggunakan kaki bagian luar. Karena ini adalah menendang menggunakan kaki bagian luar. Kemudian bola yang dihasilkan itu tentunya impact bolanya pada posisi belakang bola. Nah, jadi perkenaan bolanya harus tepat. Jadi intinya fokus terhadap pokok bola pada saat proses pelaksanaan. Kemudian perkenaan bolanya dengan kaki, ya, itu proses pelaksanaannya seperti itu. Nah kemudian pada saat proses akhiran, setelah dilakukan ayunan dari belakang ke depan perkenaan bola, maka terjadinya pergantian tumpuan, yaitu dari kaki kiri ke kaki kanan penendang. Nah jadi biasanya, nah ini setelah menendang lakukan perpindahan tumpuan. Itu pelaksanaan terakhir. Gerakan lanjutannya, ketika bola sudah terkena dengan kaki dengan bola, maka gerakannya nggak boleh ditahan, tetap harus diayunkan, ada gerak lanjutan. Jadi ketika kita menendang, bukan begitu, tapi harus digerakkan lanjutannya. Gerakan lanjutannya dilanjutkan. Nah seperti itu. Nah ini ada contoh video yang memang mungkin bisa menjadi bayangan ataupun referensi kalian dalam proses pembelajaran nanti untuk kaki bagian luar. Tentunya sebelum kita menyaksikan video, karakteristik untuk kaki bagian luar ini memang salah satu variasi. Kalau dipakai shooting ini adalah merupakan variasi spin, ya. Spin bolanya yang dihasilkan adalah berputar. Karena kalau untuk shooting, kalau menggunakan kaki bagian luar itu adalah spin, ya, spin bolanya berputar. Kalau untuk shooting keras, ya. Tetapi kalau bisa juga digunakan untuk passing ataupun mengumpan. Ini tentunya kalau mengumpan menggunakan kaki bagian luar, tentunya hanya jarak dekat saja. Nah, ya. Kalau pemain profesional memang sudah melakukan ini menggunakan biasanya capping, ya, kalau istilahnya apa, ya, mengecoh bola, menendang bola menggunakan kaki bagian luar ini dilakukan mengumpan jarak dekat, ya, jarak dekat. Kemudian ketika kawannya memang ada di samping ataupun di depannya. Ini adalah
proses kaki bagian. Karakteristiknya adalah salah satu itu. Kalau dipakai shooting berarti biasanya di bola ini adalah berputar, spin ya, berputar ke arah dalam atau ke arah luar. Nah, itu adalah proses tendangan. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan passing itu jarak dekat, karena karakteristik bolanya adalah kurang kuat dan kurang tenaga tentunya. Kita lihat saksikan cuplikan video. Ini perhatikan, ini adalah menggunakan proses kaki bagian luar. Nah, tentunya sebelum dari video ini bola tetap kita harus fokus pada saat awalan. Mereka yang tidak berdiri ya, yang untuk sudah profesional, dia melakukan awalan jogging atau berlari dari belakang ke arah bola, melakukan jogging kecil ataupun secukupnya. Dia untuk melakukan proses awalan menendang. Ketika pada saat proses pelaksanaan impact bola tetap dilakukan kaki kiri di bagian samping, sini untuk tumpuan berat badan, kemudian kaki kanan siap-siap untuk ditekuk dan melakukan ayunan dari belakang ke depan. Perkenaan bola tetap. Jadi pada saat pelaksanaan kaki kanan, perkenaan kaki bagian luar kanan yang kanan itu terhadap bola di sini. Nah, sehingga bola yang dihasilkan spin ini. Ini kalau ini digunakan untuk shooting. Nah, perhatikan, kaki kiri sudah mulai diarahkan ke arah samping bola untuk melakukan tumpuan berat badan di samping kiri. Jadi itu kaki kiri ini adalah sebagai tumpuan untuk melakukan proses pelaksanaan tendangan. Nah, perhatikan, ini proses kaki kiri sebagai tumpuan, dan ini adalah kaki kanan melakukan proses impact bola dari kaki bagian luar ke perkenaan bola di sini. Nah, bola yang dihasilkan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Nah, bola yang dihasilkan memutar ke arah dalam. Ini pada saat proses pelaksanaan kaki bagian luar terkena dengan bola. Kemudian gerakan lanjutannya nggak boleh ditahan sampai di sini, tetapi gerakan lanjutannya sampai sehingga ke depan, ke arah luar. Ya, jadi ke arah luar, gerakan kaki tendang ini adalah dilanjutkan gerakannya ke arah ke arah luar, sehingga tumpuan berat badan berpindah dari kaki kiri ke arah kaki kanan. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan badan saja anak-anak ya. Nah, jadi kalian boleh lakukan di rumah, di tempat yang lapang ya. Jangan di kamar, jangan di dalam rumah, tapi harus di luar lapangan. Itu biar leluasa untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, itu adalah materi untuk kaki bagian luar. Tentunya kalian boleh coba di rumah dengan alat seadanya, dengan bola yang seadanya ya, bola yang bisa digunakan saja. Bola plastik boleh. Nah, kemudian pakai sepatu boleh ya. Pakai sepatu, pakai baju olahraga tentunya ya. Nah, terus kemudian ini boleh kalian lakukan analisis. Oh, kalau kaki bagian luar ini sering digunakan melakukan shooting seperti ini, spin. Nah, jadi bolanya berputar. Apakah kaki bagian dalam ini, kalau kaki bagian dalam digunakan untuk ini, kaki punggung kaki adalah digunakan seperti ini. Nah, jadi silahkan analisis pada anak-anak untuk melakukan perbedaan dan jenis yang sering digunakan dari ketiga tendangan ini ya, jenis tendangan ini. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, terima kasih banyak.